Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 HTNF semester 3 yang terdiri dari Siti Nuraini dengan NIM 1261032020203, Stefania Andira Safutri dengan NIM 1261032020205, dan Diki Dwi Ardiansyah dengan NIM 126103203-237 ingin menyampaikan materi tentang pemerintahan desa dalam konstitusi. Terdapat 3 submateri dari pemerintahan dalam konstitusi, yaitu yang pertama pengertian desa, yang kedua tujuan terbentuknya desa, yang ketiga pemerintahan desa dalam konstitusi. Berikut penyampaian materi dari kelompok kami. Pengertian desa secara etimologi, desa berasal dari kata deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut H.A.W. Wijaja mengatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengartikan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara budaya guna dan berhasil guna, dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa, yakni yang pertama, faktor penduduk minimal 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga. Yang kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat. Yang ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun. Yang keempat, dasar faktor sarana prasarana tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa. Yang kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat. Yang terakhir, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat. Pemerintahan desa di dalam konstitusi. Jika melihat dari kajian tentang desa di Indonesia, sekurang-kurangnya akan menimbulkan 3 macam penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis yang akan menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, di mana antara mereka saling mengenal dan dengan baik dan corak kehidupan di antara mereka relatif homogen, serta banyak bergantung pada alam. Kedua, pengertian secara ekonomi. Di desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Ketiga, secara pengertian secara politik, di mana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai kewenangan tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara, sehingga berdasarkan pada penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa landasan desa dapat memiliki konstitusi ialah pertama, sifatnya yang orisinalitas karena tidak menjadi subsistem dari negara Indonesia. Kedua, kesamaan tujuan, nilai dan perilaku yang ingin dan telah dicapai. Ketiga, wilayah keberlakuan, dan keempat yakni kesepakatan penggunaan bahasa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.